Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran morfologi di sekolah dasar. Saya bagikan dulu apa yang akan kita bahas pada hari ini. Baik. Kali ini kita akan membahas mengenai morfologi. Seperti yang sudah dibahas pada perkuliahan yang lain, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kata, gitu ya, pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, gitu ya, fungsi-fungsi gramatiknya, semantik dan lain sebagainya. Jadi biasanya dalam morfologi kita mempelajari seluk-beluk kata. Kalau fonologi tentang bunyi bahasa. Kalau morfologi tentang seluk-beluk kata. Nah, kalau di dalam morfologi biasanya kita membahas mengenai morfem, kata, gitu ya. Nah, morfem itu unsur terkecil, ya, unsur terkecil yang memiliki makna dalam suatu bahasa. Ya, itu dalam morfem. Kalau fonem, unsur bunyi bahasa terkecil, gitu yang bisa membedakan makna. Kalau morfem, unsur terkecil dalam suatu bahasa, gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini, morfem dapat juga dikatakan unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Nah, ada morfem, ada kata. Nah, kalau kata, satuan bebas yang terkecil atau dengan kata lain, setiap satuan bebas merupakan kata. Kata terdiri atas dua satuan, yaitu satuan fonologik dan gramatik. Kalau sebagai satuan fonologik, ya kata terdiri atas satu atau beberapa suku kata, dan suku kata terdiri atas satu atau beberapa fonem. Nah, kalau gramatik, ya kata ada yang terdiri atas satu morfem, ada yang terdiri atas beberapa morfem. Nah, kata yang terdiri atas satu morfem disebut monomorfemis. Ya misalnya rumah, meja, aku, kamu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kata yang terdiri atas beberapa morfem disebut polimorfemis. Misalnya berkepemimpinan, ya, terdiri atas 4 morfem yaitu ber, kean, pe atau penasal dan pimpin. Nah, kita sekarang akan membahas jadi bedanya morfem dan kata itu apa? Ya tadi, kalau suatu kata itu pasti morfem. Nah, suatu morfem belum tentu dia adalah suatu kata, gitu ya. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang morfem, morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem bebas itu morfem yang dalam tuturan bebas dapat berdiri sendiri. Ya, misalnya itu berupa kata misalnya meja, kursi, aku, kamu, cinta, sayang, makan, gitu ya, semangka, dan lain sebagainya. Kalau morfem terikat, morfem yang tidak dapat berdiri sendiri, jadi morfem terikat itu harus melekat pada morfem bebas. Misalnya, morfem me, ber, kean, pe, ya, imbuhan-imbuhan itu biasanya morfem terikat. Nah, sudah jelaskan ya perbedaan antara morfem dan kata? Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, ini ada contoh yang lain, morfem terikat, begitu ya, bertermen atau menasal per, kan, an, i, ke an, dan lain sebagainya. Nah, satuan-satuan morfem yang tadi, morfem bebas dan morfem terikat bersatu bisa membentuk suatu kata. Misalnya, morfem terikat ber, ya, digabungkan dengan morfem bebas jalan, jadi berjalan. Atau ini contohnya morfem terikat ter bergabung dengan morfem bebas pandai, membentuk kata terpandai, dan lain sebagainya. Jadi kalau ber saja, ya ber tidak memiliki arti. Tapi kalau ber digabungkan dengan morfem bebas, misalnya tadi ber dengan jalan, atau ber
dengan cinta, ya, atau ber dengan anak akan memiliki arti, ya. Kalau bersendiri ya tidak memiliki arti, tapi kalau digabungkan dengan dasi, berdasi akan memiliki arti, ya, menggunakan dasi. Ya, dengan rumah, bernya tidak memiliki arti, tapi kalau digabungkan dengan morfem bebas menjadi berumah akan memiliki arti, gitu ya. Berumah memiliki rumah, begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu tadi perbedaan antara morfem terikat dengan morfem bebas. Berumah. Berumah merupakan kata yang terdiri atas dua morfem. Morfem dan morfem rumah. Jadi berumah. Itu tadi. Jadi ber itu satu morfem, rumah itu satu morfem, digabungkan jadi berumah, membentuk suatu kata. Jadi kalau morfem bebas itu biasanya suatu kata, rumah, jalan, cinta, dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu cukup bisa dimengerti ya. Nah, proses morfologis tersebut adalah proses pengimbuhan atau afiksasi. Ya, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang gabungan, ada yang di tengah. Nah, kalau di depan itu prefiks. Ini silakan dilihat contohnya. Berkata, terasing, merasa, sebatang. Kalau infix, itu sisipan ya, di tengah-tengah. Ada R, ada M, ada L. Gerigi, gemuruh, telunjuk, gitu ya. Gigi plus R, ER, gerigi. Guru plus EM atau M, gemuruh, gitu ya. Sufiks di akhir, tulis plus an, tulisan, lempar plus kan, lemparkan. Sirkumfiks atau konfiks itu gabungan imbuhan. Ke-an plus manusia, kemanusiaan. Ke-an plus ada, keadaan. Nah, jadi bukan ke plus manusia plus an. Ya, tapi ke-an plus manusia, kemanusiaan. Karena kita bisa mengoraknya kemanusiaan. Kalau ke plus manusia plus an, nah kalau ke-nya kita hilangkan, apakah ada kata manusiaan? Atau an kita hilangkan ke plus manusia, apakah ada kata ke manusia? Ya tidak ada. Jadi ke-an itu sudah satu paket. Ke-an plus manusia, kemanusiaan. Nah, itu tadi pengimbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas pembelajaran morfologi di sekolah dasar. Jadi berbagai macam teknik pembelajaran bisa Anda aplikasikan untuk melakukan pembelajaran morfologi di sekolah dasar. Saya hanya membahas beberapa di antaranya, banyak sekali yang bisa Anda kembangkan. Misalnya mencari kata berimbuhan dalam teks. Ya, jadi dalam pembelajaran bahasa saat ini biasanya tidak lagi dikotak-kotakan. Misalnya hari ini kita belajar tentang tata bahasa, gitu ya. Hari ini kita belajar morfologi, besok tentang teks, tidak. Tapi memang dikemas dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Jadi misalnya anak membaca sebuah teks terlebih dahulu. Nanti setelah membaca teks, mereka mencari kata berimbuhan tertentu. Misalnya kita meminta anak-anak untuk mencari kata berimbuhan ber, gitu ya, di dalam teks yang sudah dibaca. Jadi bila ada kata berambut, berbaju, berdasi, gitu ya, mereka akan mencatatnya. Nanti baru kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan berdasi? Oh, berdasi itu ber plus dasi. Berdasi berarti menggunakan atau memakai dasi. Gitu ya. Berambut, gitu ya. Ber plus rambut menjadi berambut. Kalau berambut kan artinya ya biasanya bukan menggunakan rambut, tapi memiliki rambut. Berambut lebat, berambut panjang, gitu ya. Berdasi, ber plus dasi, berdasi menggunakan dasi. Jadi kita bisa meminta anak-anak untuk membaca atau menyimak terlebih dahulu atau menonton suatu tayangan, kemudian mereka mencatat kata-kata berimbuhan yang ada di dalam teks atau tayangan tersebut. Atau mereka juga bisa membuat kata, begitu ya. Setelah membaca tadi mereka menemukan berdasi, berambut. Nah, sekarang Anda minta mereka untuk membuat kata yang hampir sama dengan berdasi. Berdasi, oh berdasi menggunakan dasi.
Coba mereka mencari kata yang lain. Oh, misalnya berbaju, menggunakan baju. Kan maknanya sama, yaitu menggunakan atau memakai. Mereka juga bisa menebak kata. Nah, ini permainan dalam kuis ini banyak ya. Seperti iya, iya, tidak, tidak, yang itu. Jadi mereka menebak kata yang Anda peragakan atau siswa lain peragakan. Atau mereka bisa memeragakan kata. Jadi bukan hanya siswanya yang menebak kata tertentu, tapi mereka juga bisa memeragakan kata. Jadi Anda memberi misalnya kata-kata yang baru untuk mereka gitu atau kata-kata yang sesuai dengan topik yang Anda bahas saat itu, teks yang Anda bahas saat itu atau tema saat itu. Nanti mereka menebak atau memeragakan kata tersebut. Kemudian contoh yang lain, mereka bisa mencari contoh kata dari kelas kata tertentu. Misalnya Anda kelompokkan ya, ada nomina, ada verba, dan lain sebagainya. Anda beri contoh dulu, tentu saja pada awalnya bisa pembelajaran keterampilan berbahasa ya. Nah, jadi Anda misalnya beri contoh baju, itu adalah kata benda gitu ya. Nanti mereka mencari contoh kata benda yang lain atau kata kerja, makan gitu ya. Nanti Anda mempersilahkan mereka untuk mencari kata kerja yang lain gitu ya. Nah, kata-kata tersebut bisa digabungkan menjadi kalimat. Misalnya anak pertama kata benda gitu ya atau kata ganti gitu ya. Misalnya saya, anak yang kedua harus mencari kata kerja. Saya makan. Anak yang ketiga mencari contoh kata benda. Saya makan nasi. Gitu. Jadi bisa digabungkan menjadi kalimat. Nah, sama yang selanjutnya mencari dan menganalisis kata dalam teks, sama seperti contohnya tadi yang sudah kita bahas, mencari kata berimbuhan dalam teks. Selanjutnya bisa mengisi teka-teki silang, itu juga bisa mengajarkan mereka mempelajari kosakata tertentu, kata tertentu, kelas kata tertentu, dan lain sebagainya. Mereka juga bisa mengisi teks rumpang yang sudah Anda sediakan, gitu ya. Anda membuat sebuah teks, kemudian menghilangkan kata-kata tertentu dari teks tersebut. Lalu mereka bisa mencari kata dalam daftar huruf acak. Jadi ada huruf acak, begitu misalnya setengah halaman, nah mereka mencari kata-kata di dalam huruf acak tersebut, bisa horizontal, vertikal, diagonal, gitu ya, sesuai dengan tema yang Anda bahas pada hari itu. Nah, itu tadi maaf, maksud saya teknik pembelajaran yang bisa kita lakukan gitu ya, yang sekaitan dengan pembelajaran morfologi di sekolah dasar. Semoga itu menjadi stimulan bagi kita untuk terus berkreasi, berinovasi, mencari dan menerapkan beragam teknik pembelajaran morfologi di sekolah dasar. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pada kali ini, pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.